Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi.
Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ini kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nomor ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu? Nama kita, Dek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2,
seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu,
Para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini dan Nomor ke semuanya. semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, Cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Yang Kami timpa- sudah tidak punya tempat tinggal lagi. harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu? Nama kita, Dek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim.
Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga.
Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo ada naik turun dia. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu? Nama kita, Dek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri,
tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.
Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Nama ada. Siapa?
sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin.
Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo ada naik turun dia. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini dan Member ke semuanya. semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, Cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah.
Coba Bu, nama kita Bu. Nama kita Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya.
Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo ada naik turun dia. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu?
bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup Bu. Nama kita Bu. Nama kita Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum.
namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo ada naik turun dia. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi ke mendata atau perhatian, Bu?
untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan Bu di balik musibah ini Bu apa Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup Bu. Nama kita Bu. Nama kita Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam,
sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo ada naik gunung gitu. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini dan Nyamber ke semuanya. semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya.
Kalau kami enggak. Cuma orang tua. Orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi,
Kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Anaknya gila.
Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Siapa? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes,
menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo ada naik turun dia. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada.
Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini dan Nyamber ke semuanya. semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak. Cuma orang tua. Orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung,
Hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ya.
Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini dan Nomor ke semuanya. semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak. Cuma orang tua. Orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Yang Kami sudah tiba- tidak punya tempat tinggal lagi. harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut.
warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ya.
Kayu tadi naik turun dia. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini dan Nomor ke semuanya. semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak. Cuma orang tua. Orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Yang Kami timpa sudah tidak punya tempat tinggal lagi. harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada,
Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Anaknya gila.
Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung gitu. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi ke mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong.
Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Masuk mobil.
Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada sekarang. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini dan Nyamber ke semuanya. semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak. Cuma orang tua. Orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Ini bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang cukup kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu,
sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Motornya ada di rumah.
Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada sekarang. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nomor ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi ke mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif.
Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Mengke.
Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung gitu. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit,
Ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.
Keadaan terkini. Ayo ada naik turun dia. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Ini juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan.
Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo ada naik turun dia. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada siaran. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini dan Nomor ke semuanya. semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga,
pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua,
betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung gitu. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Ini bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya.
Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung gitu. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi ke mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Nama ada, Pak. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini,
8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu,
Para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo ada naik gunung dia. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi ke mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Ini bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Dek. Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim.
Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga.
Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Dek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri,
tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.
Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya, infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Nama ada. Siapa?
sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin.
Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang bodoh ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu.
Nama kita Bu? Nama kita Nek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya.
Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu?
juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Coba Bu, nama kita Bu. Nama kita Nek. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum.
namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu?
Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan Bu di balik musibah ini Bu apa Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa Bu? Nama kita Bu? Nama kita nih? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam,
sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya.
Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi,
Kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi.
Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi, udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah. Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon Dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Dek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja.
Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada.
anaknya gila. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua. orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya.
Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada.
Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung,
Hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ya.
Ayu negara yang korupnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut.
warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ya.
Kayu negara itu maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada,
Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Anaknya gila.
Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong.
Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.
Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada siaran. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu,
sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Motornya ada di rumah.
Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua. orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif.
Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Minggir.
Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua. orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit,
Ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.
Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung ya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua. orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Dek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan.
Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga,
pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua,
Betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang bodoh punya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Dek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya.
Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini,
8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu,
Para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara itu maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon Dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Nek. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim.
Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga.
Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, Cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri,
tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.
Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik turun ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya, infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon Dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Nama ada. Siapa?
sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin.
Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang bodoh ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya, infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu.
Nama kita Bu? Nama kita Nek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya.
Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu?
Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Coba Bu, nama kita Bu. Nama kita Dek. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum.
namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu?
Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan Bu di balik musibah ini Bu apa Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Apa Bu? Nama kita Bu? Nama kita nih? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam,
sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang bodoh ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya.
Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Yang Kami penting, sudah tidak punya tempat tinggal lagi. harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Nek. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi,
Kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi.
Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi, udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja.
upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Yang gila.
Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon Dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes,
menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada.
Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon Dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung,
Hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ya.
Ayu negara yang korupnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut.
warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ya.
Ayo negara yang kurang maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Nama ada, Pak. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada,
Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Anaknya gila.
Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong.
Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.
Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat,
Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.
Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua. orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat.
Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Motornya ada di rumah.
Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung maksudnya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua. orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan,
bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Tim SAR.
Keadaan terkini. Ayo kita naik turun maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Coba, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Nek. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif.
Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Bengkel.
Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung maksudnya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Coba, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Nek. Ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit,
Ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.
Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung gitu. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Dek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan.
Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung maksudnya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, Cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga,
pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua,
Betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya.
Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo kita naik gunung ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua. orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? Di rumah Rumah, saudara. rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini,
8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu,
Para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Dek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim.
Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga.
Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang bodoh ya. Nggak kalau SKS lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya. Kalau kami enggak, Cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri,
tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba.
Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang bodoh ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon Dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Apa, Bu? Nama kita, Bu? Nama kita, Nek? Nama ada. Siapa?
sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak keributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin.
Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang bodoh ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon Dapat diproses seadil-adilnya. seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu.
Nama kita Bu? Nama kita Nek? Nama ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya.
Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin.
Untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang tetap kita bawa keluar rumah. Coba Bu, nama kita Bu. Nama kita Nek. Siapa? Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran.
Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, Cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi.
Mungkin harapan Bu di balik musibah ini Bu apa Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misal ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Coba Bu, nama kita Bu. Nama kita Nek. Ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan, pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut,
Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang kurang punya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu.
Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? Untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Coba Bu, nama kita Bu. Nama kita nih. Ada. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam langsung berteriak histeris. Waktu yang menunjukkan sore hari membuat lingkungan sekitar sebenarnya masih cukup ramai, dan beruntung, hal ini membuat warga memiliki waktu untuk segera menyelamatkan diri secara mandiri keluar dari area bahaya. Karena lokasi kejadian berada di kawasan pemukiman yang sangat padat dan rumah-rumah warga saling berdempetan, api dengan sangat cepat membesar. Angin sore bertiup kencang, membawa lidah-lidah api merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Rumah demi rumah ludes, menghanguskan hampir seluruh harta benda yang ada di dalamnya. Seorang warga setempat bernama Dian menceritakan bahwa bagi warga, menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama, sementara harta benda terpaksa ditinggalkan begitu saja. Upaya penjinakan si jago merah pun tidak berjalan mudah. Camat Lubuk Linggau Timur 2, Fitrianto, atau yang akrab disapa Dodon, menjelaskan adanya berbagai kendala di lapangan. Selain karena akses jalan atau gang yang sangat sempit, lokasi kebakaran juga berada di kawasan padat yang berdekatan dengan rel kereta api. Ditambah lagi, kerumunan masyarakat yang datang menyemut untuk menonton justru menyulitkan ruang gerak armada pemadam kebakaran. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bahkan,
pihak Polres Lubuk Linggau turut menerjunkan 1 unit mobil water cannon demi mempercepat proses pemadaman. Setelah perjuangan keras selama hampir 4 jam, sekitar pukul 21 WIB, amukan api akhirnya berhasil dipadamkan total. Usai menyulut api yang menghancurkan kampung tersebut, Syarif sempat melarikan diri untuk bersembunyi dari kejaran massa dan hukum. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Bergerak cepat merespons laporan warga, tim gabungan dari Polres Lubuk Linggau langsung melakukan pengejaran. Hanya berselang beberapa jam saja dari waktu kejadian, pelaku berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Di hadapan para penyidik, Syarif akhirnya mengakui semua perbuatan nekatnya. Ia berdalih tindakan membakar rumah mertuanya spontan dilakukan karena dirundung rasa sakit hati yang mendalam atas keputusan sang istri yang ingin menceraikannya. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Pihak kepolisian yang menaruh kecurigaan terhadap kondisi psikologis pelaku saat beraksi, kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh termasuk tes urin. Hasilnya sangat mengejutkan namun sekaligus menjelaskan segalanya. M. Syarif Elvirian dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Zat adiktif inilah yang diduga kuat telah merusak akal sehatnya, menghilangkan rasa empati, hingga membuatnya tega melakukan aksi nekat yang merugikan banyak orang. Kini, api dendam itu telah padam, namun menyisakan duka yang mendalam bagi belasan kepala keluarga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya ada sekitar 10 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Untuk sementara waktu, para korban terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga terdekat sembari menunggu pendataan material dan uluran bantuan lebih lanjut dari pihak kelurahan maupun pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Syarif, penyesalan kini sudah tidak ada gunanya lagi. Ia kini telah resmi mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia tidak hanya harus menghadapi pasal KDRT terhadap istrinya, tetapi juga pasal pembakaran berencana yang mengancam hukuman penjara yang sangat lama. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, betapa berbahayanya amarah yang dipelihara, apalagi jika sudah diracuni oleh jeratan narkoba. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran kami untuk informasi berita terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Keadaan terkini. Ayo negara yang bodoh ya. Nggak kalau tes lagi kan di rumah tuh ada. Kronologinya infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya. Ya udah yang menyebabkan kebakaran sebanyak ini. Nyamber ke semuanya. Semua kena. Untuk saat kejadian kita
tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Jadi saat ini kita mengungsi di mana, Bu? di rumah Rumah anak-anaknya kalau bapak sama ibu. Untuk wali kota sendiri sudah ada memberi mendata atau perhatian, Bu? untuk wali kota sepertinya belum. Kalau sampai pagi ini belum, baru dari kepolisian tadi. Mungkin harapan, Bu, di balik musibah ini, Bu, apa, Bu? Juga bisa dijadiin pelajaran lah ke depannya, kalau misalnya ada masalah pribadi jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Ya, untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Cukup, Bu. Nama kita, Bu. Nama kita, Nek. Sakit hati dan amarah yang tak terkendali seringkali berujung pada petaka besar. Di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebuah amukan ego seorang suami tidak hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tetapi juga menghanguskan ruang hidup belasan keluarga lainnya. Hanya karena tidak terima sang istri ingin melayangkan gugatan cerai setelah menjadi korban kekerasan, seorang pria bernama M. Syarif Elvirian nekat mengambil tindakan ekstrim. Ia diduga kuat membakar rumah mertuanya sendiri. Namun, api yang tersulut dari rasa dendam itu dengan cepat menjalar tanpa kendali. Pemukiman padat penduduk di RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, seketika berubah menjadi lautan api. Akibat aksi nekat ini, 8 rumah warga dan 3 bangunan lainnya ludes rata dengan tanah, menyisakan puing-puing arang dan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkap dari tragedi memilukan ini? Simak ulasannya. Sebelum api menghanguskan pemukiman tersebut, prahara sebenarnya sudah lama membakar pondasi rumah tangga Syarif dan Wulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, pasangan suami istri ini memang kerap terlibat perselisihan. Puncaknya terjadi beberapa hari sebelum insiden kebakaran. Syarif diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang cukup parah terhadap Wulan. Akibat penganiayaan fisik tersebut, Wulan menderita luka-luka hingga harus dilarikan dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menghadapi perlakuan kasar yang terus berulang, kesabaran Wulan akhirnya habis. Dari atas ranjang rumah sakit, ia membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dan berencana mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Namun, alih-alih merenungi kesalahannya, kabar rencana perceraian ini justru memicu amarah besar di hati Syarif. Rasa sakit hati karena hendak diceraikan, bercampur dengan ego yang terluka, membuat pelaku merencanakan aksi balas dendam yang di luar akal sehat. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada hari Jumat yang kelam itu, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua RT setempat, Ali Lukman, riak-riak ributan sudah mulai terlihat sejak sore hari. Syarif mendatangi rumah mertuanya yang saat itu dalam keadaan kosong. Emosinya yang meluap-luap membuat pelaku nekat menendang dan merusak pintu rumah. Sejumlah saksi mata di sekitar lokasi melihat perbuatan mencurigakan pelaku setelahnya. Diduga kuat, dengan sisa amarah yang membakar dada, Syarif menyiramkan bensin ke sekeliling rumah mertuanya tersebut. Tanpa memikirkan keselamatan warga sekitar, ia menyulutkan api. Dalam hitungan detik, api pertama kali terlihat berkobar dari dalam rumah kosong milik pasangan Syarif dan Wulan tersebut. Warga yang melihat kepulan asap hitam